Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan melakukan kegiatan praktikum tentang pengelompokan bahan makanan. Tujuannya yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Siapkan tempat plastik transparan sebanyak 20 buah dan 20 macam bahan makanan yang akan digunakan. Kemudian, kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam. Kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, yang masing-masing diberi label untuk dinamai. Nah, berikut merupakan sumber zat tenaga yaitu karbohidrat yang terdiri dari beras, singkong, kentang, ubi, dan jagung yang merupakan sumber karbohidrat. Nah, berikut merupakan zat pembangun atau protein yang terdiri dari telur, daging, tempe, dan tahu yang merupakan sumber protein. Nah, berikut merupakan sumber energi atau cadangan energi berupa lemak yang terdiri dari minyak, santan, susu, dan margarin yang merupakan sumber lemak. Dan yang terakhir sebagai zat pembangun berupa vitamin yang terdiri dari wortel, nanas, pepaya, tomat, kecambah, bayam, dan kangkung yang merupakan sumber vitamin. Nah, ini merupakan 20 jenis bahan makanan yang sudah dikelompokkan menurut karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang pertama, karbohidrat merupakan makanan pokok yang berguna sebagai sumber zat tenaga. Yang kedua, protein merupakan makanan pokok yang berguna sebagai zat pembangun tubuh. Yang ketiga, lemak merupakan makanan pokok yang berguna sebagai sumber energi atau cadangan energi dalam tubuh. Dan yang keempat, vitamin merupakan makanan pokok yang berguna sebagai zat pembangun dalam tubuh. Berdasarkan pengamatan yang telah dipraktekkan, dapat disimpulkan bahwa pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizi ada 4 jenis, yaitu yang pertama, karbohidrat yang terdiri dari beras, kentang, singkong, ubi, dan jagung. Yang kedua, protein yang terdiri dari telur, tahu, tempe, dan daging. Yang ketiga, lemak yang terdiri dari minyak, santan, susu, dan margarin. Dan yang terakhir, vitamin yang terdiri dari wortel, tomat, bayam, kangkung, kecambah, pepaya, dan nanas. Nah, dari keempat zat gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mempunyai berbagai jenis manfaat dalam tubuh sehingga dapat memperkuat tubuh sebagai sumber zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur, dan sumber energi. Yang kedua, pengelompokan sayuran. Tujuannya yaitu dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Siapkan tempat plastik transparan sebanyak 20 buah dan 20 macam bahan sayuran yang akan digunakan. Kemudian kumpulkan sebanyak 20 macam sayuran dan kelompokkan masing-masing sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Kemudian, pada masing-masing sayuran diberi label untuk diberi nama. Berikut yang termasuk sayuran daun yang terdiri dari kangkung, bayam, daun singkong, daun melinjo, dan daun pepaya. Selanjutnya, yang termasuk sayuran buah yaitu cabai, terong, tomat, dan labu siam. Selanjutnya, yang termasuk sayuran akar atau umbi yaitu wortel, bawang merah, bawang putih, dan kentang. Selanjutnya yang termasuk sayuran kacang-kacangan yaitu buncis, kacang tanah, kacang panjang, dan melinjo. Dan yang terakhir yang termasuk sayuran tunas ada 2 yaitu kecambah dan rebung. Sayuran termasuk ke dalam kelompok zat makanan yang terdiri dari sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas yang sangat bermanfaat bagi tubuh sebagai penambah zat gizi seimbang dalam tubuh. Berdasarkan pengamatan pengelompokan bahan sayuran yang telah dipraktekkan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan zat gizi sayuran dikelompokkan menjadi yang pertama, sayuran daun yang terdiri dari kangkung,
daun melinjo, bayam, daun pepaya, dan daun singkong. Yang kedua, sayuran buah yang terdiri dari cabai, terong, tomat, dan labu siam. Yang ketiga, sayuran akar atau umbi yang terdiri dari wortel, bawang merah, bawang putih, dan kentang. Yang keempat, sayuran kacang-kacangan yang terdiri dari buncis, kacang tanah, kacang panjang, dan melinjo. Dan yang terakhir, sayuran tunas yang terdiri dari kecambah dan rebung. Yang ketiga, membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Tujuannya yaitu dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Siapkan alat dan bahan makanan yang diperlukan untuk membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini merupakan menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna yang berhasil dibuat oleh kelompok 1, yang terdiri dari nasi, sup bening, ayam goreng, bakwan jagung, tahu goreng, sop buah, 1 gelas susu, dan buah nanas, yang menurut kita dari kelompok 1 sudah sangat memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Demikian kegiatan praktikum jenis zat dalam makanan dari kelompok 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.